Selamat datang kembali di studio bola Yes, bareng yes, gua Karyo dan Wanda OZ. Jangan sangkut pautkan dong, beda. Pakop. Ramah anak. Ramah anak. Weh, Tapi sebelum kita mulai, teman-teman, studio bola mau mengucapkan turut berbelasungkawa bagi para korban KLB atau kejadian luar biasa yang menimpa KRL dan kereta jarak jauh Argo Anggrek di Bekasi Timur. Semoga keluarga yang ditinggalkan, orang-orang yang berpulang ditempatkan di posisi terbaik. amin. Posisinya, amin. Dan semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu. Iya, semoga terakhir. Dan gue juga mau ingetin karena gue termasuk orang yang kesel banget, Wan. Tak dulu dong. Kalau langsung kesel. Enggak, gue orang yang kesel banget sama orang-orang yang nggak mau nunggu buat nyebrang. Oh gitu. Oke. Gue bukan kayak pengen selebrasi gitu kalau orang tipis gitu, near miss gitu. Underground banget mas, bahasanya nirmis. Iya, near miss gitu kan. Iya. Sama orang-orang yang kalian sabar-sabar lah. Daripada pulang cepet tapi kepelukan ilahi, mending sabar nunggu kereta lewat. Iya. Ya. Gitu. Tapi ini emang karena relate banget ya. Gue pun juga pengguna kereta. Iya. Lu juga. Gue juga sekali dua kali ke studio naik kereta. Jadi tau lah gimana di jam-jam itu rame gimana. Kita biasanya selesai take itu jam 10-an guys. Dan itu masih rame. Masih rame. Brown Line ke Tangerang tuh masih rame. Makanya gue sering kali milih buat naik kereta bandara. Semoga ada tindakan jelas dari pemerintah untuk penanggulangan ini ya supaya nggak terjadi lagi. Benar, apalagi di sini pemerintahnya kita lebih tepatnya ke pemerintah Kota Bekasi ya. Saya sebagai warga Bekasi itu tolonglah kalau emang harus ada penyeberangan di situ karena gue tahu tuh penyeberangannya di mana. Gue tahu exactly tempatnya di mana. Karena gue pernah beberapa kali ke sana. Bulak kapal itu ya? Tahu gue. Sebelum Bulak habis stasiun kan itu kan peta penyeberangan ininya. Iya dari samping ruko-ruko itu tuh gue pernah beberapa kali ke situ. Ada inilah temen di situ. Ya. Ada ruko temen gue tuh situ. Iya ruko temen lu. Iya gue ke ruko temen lu. Benar. Kos. Enggak ada teman gue di situ. Iya. Yang waktu itu ketemu sama lu di Bekasi juga. Ada. Yang rambutnya segini. Ada lah pokoknya ada teman gue di situ. Jadi ya gue tahu banget kondisinya di situ kayak gimana. Dan gue juga emang ngeri sedep kalau nyebrang di situ. Karena satu kereta tuh di situ udah kenceng coy, udah kenceng. Iya. Makanya hati-hati lah ya friend ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya thanks dulu buat Bang Divi Rama, Mapren, ya kan? As always, Mapren dah pokoknya penonton terbaik ya. Kalau misalnya ada Studball Award nih, terserah dah, bebas. Ini udah terima kasih 20.000-nya lumayan buat nutupin nasi gila gua, ya. Bang Divi Rama udah kalau misalnya ada Studball Award penonton terbaik lu, udah gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kita dibelain, mau gue duduk begini dibilang nggak sopan nih, dia yang belain. Mau kita bercanda yang nggak ada hubungannya sama Chelsea, dia yang belain. Tapi katanya hidupnya udah tenang, jadi dia nggak mau kesini. Nggak mau kesini dia, jadi dia udah slow living sekarang. Makanya lebih enak di sini tahu, bacain komen, terus kita bertingkah aneh, abis itu dihujat seru tau kayak gitu. Iya ada yang pantun juga, katanya Karyo gembira nih, ada gue bacain sedikit komen Ada jalan-jalan ke Cipatat, baliknya beli bendera. Jauh sih lu beli bendera, kejauhan jujur. Dia Rosinal dipecat, Bang Karyo gembira Syah. Tapi ada yang kurang gembira teman-teman. Dan itu bakal dibahas di dalam video yang bakal lu tonton setelah intro. Akhirnya kabar gembira, 2 kabar gembira. Yes. Yang pertama Chelsea masuk final FA Cup, yang itu artinya kita masih punya asa buat nggak tropiless musim ini. Yang kedua akhirnya guru penjas dipecat. Itu kabar gembira. Gembira gua. Kok ada yang nggak gembira? Kan angkanya tadi gue bilang ada yang nggak gembira guys. Ya kan sekarang gini, ya kan pelatih, ya ini pelatih nih. Kita ngomongin pelatih, nggak bisa jadi sosok di ruang ganti. Buktinya di mana? Banyak pemain yang ngelangkahin
Dalam artian entah itu utang nyawa tuh. Utang enggak Ngelangkahin gitu. Kalau rebahan terus gini enggak. Apa? Lagi half time dia malah wawancara bukannya ke ruang ganti. Enggak buru-buru. Iya deh. Enggak, maksudnya enggak bisa ngejaga keharmonisan ruang ganti. Masa udah jelas nih, ya kan? Pemain-pemain malah jadi kayak ngelangkahin dalam artian Enzo berani ngomong kayak gini, Caicedo berani ngomong kayak gitu, ya kan, yang ngebelain. Ya kan, ada juga Cucurella yang berani tanpa, sebenarnya kan harusnya seorang pelatih itu bisa ngontrol anak-anaknya untuk itu gitu kan. Dan ini udah jelas hilang di sosok Rosenior. Itu udah jelas. 2, mainnya juga gitu-gitu aja. Ya kan, mainnya juga gitu-gitu aja. Gua nggak tahu ini mainnya gitu-gitu aja karena pengaruh poin pertama tadi. Ya kan, pemainnya yang nggak mau dalam tanda kutip nggak bisa ngikutin karena udah nggak nyaman di ruang gantinya. Atau memang ya nggak works aja apa yang dia arahin gitu kan. Ketiga, boneka itu yang paling penting. Kita lihat Enzo Maresca. Dia memang say yes dia sama Bluko sama Clear Lake. Tapi cara perlawanan dia gimana? Ingat apa yang dia lakuin? Dia nggak ngambil uang pesangonnya. Itu bentuk perlawanan Enzo Maresca yang sebenarnya itu integritas harus dipunyai pelatih. Really? Ya iyalah. Najis gue nerima duit lu biar kata segede 11 juta pound. Dibanding Niesman. Tapi katanya teman-teman, ada orang yang nggak setuju atas pemecatan Rosenior. Ini orang yang sama yang ngomong fuck off ke Jax. Gimana Wanda OZ? Udah dihujat se-Indonesia katanya. Begini, ini gue minta didengarkannya sampai tuntas. Kucing aja nggak setuju. Kucing aja berantem denger lu nggak setuju. Rosenior dipecat. Gini, didengarkan sampai tuntas dulu ya. Jangan cuma sepotong. Gue dengerin. Jadi gini, gue akan bilang bahwa gue tidak setuju dengan pemecatan Liam Rosenior. Itu dulu ya. Kalimat pertamanya. Ya. Judulnya. Gini, benang merahnya itu dulu. Ya. Benang merahnya itu dulu. Gue nggak setuju dengan pemecatan Liam Rosenior. Kenapa? Karena kenapa nih? Nah, menurut gue pemecatan Liam Rosenior itu adalah quote unquote hanya quick fix yang berkedok cuci tangan dari bapak-bapak itu. Cuci tangan berkedok evaluasi berarti. Itu. Gue setuju, kita butuh quick fix. Kita masih main di FA Cup, kita masih ada peluang lolos Liga Champions, kita butuh quick fix. Gue setuju. Cuman maksud gue adalah kita ngomongin dulu si Liamnya ya. Liam Rosenior itu datang di pertengahan musim, tidak dengan skuad pilihannya, dapat skuad warisan dari Enzo, dan beberapa game awal itu masih make pakemnya Enzo Maresca, dan baru kesini pakai pakemnya dia, dan ternyata nggak cocok dan Chelsea kalah mulu. Lalu manajemen merasa bahwa ini harus diselesaikan sebelum makin parah. Loh, kalau pakai asas keadilan ini nggak adil dong. Karena dalam kontrak kerja aja kita tahu bahwa ada poin-poin atau KPI yang mesti diselesaikan di akhir-akhir masa kerja gitu. Ibaratnya kayak pertengahan semester atau akhir tahun untuk dievaluasi. Lu kalau misalkan mengevaluasi di tengah-tengah jalan, menurut gue itu tidak akan objektif dan semakin membuat presiden negatif ke Chelsea-nya. Kayak gitu. Karena sekali lagi guys, ingat, orang-orang itu yang di London itu nggak ada atau mungkin sedikit yang bilang Liam Rosenior out. Lebih banyaknya Bluko out. Iya dong. Dari berbagai banyak media massa, kebanyakan itu pada pro pemecatan Liam. Jarang yang bilang hal ini. Bukan berarti kita mau so edgy ya. Tapi maksud gue kita pengen berimbang aja nih. Jangan sampai kalian nyebutnya apa ya istilahnya ya, kayak tersapu fokusnya nih, kayak wah selesai juga akhirnya penderitaan Chelsea. Belum. Ini rootnya ini masih bermasalah gitu loh.
kalau misalkan kalian cepat terbuai kayak gini, akan ada lagi nanti Maresca lain, Liam lain yang kalau misalkan ada pelatih yang udah mulai perform, punya idealismenya, punya pemikirannya tiba-tiba tentang karena dirasa nggak patuh sama owner, nah akhirnya dampaknya ke Chelsea juga gitu. Sampai dulu kan si Jamie Carragher bilang apa? Pemain muda jangan ke Chelsea. Ya kan? Kenapa? Ya karena emang environment-nya seburuk itu gitu loh. Lu nggak perform, on loan pasti. Habis on loan, balik nggak perform lagi, dijual. Yang penting ada cuan. Itu kan nggak Chelsea men, anjay. Oke. Gitu. Nah, gua mau mengutip dari perkataan Pandit DP ini langsung nih. Ya kan, sahabat. Gua juga si Rijal yang bilang bahwa Chelsea tidak dibangun dengan cinta gitu. Malah menurut gua Chelsea itu dibangun dengan cinta yang besar. Betul. Cinta dari pemiliknya ke timnya. Betul. Ke timnya nih ya. Jadi dia bisa dibilang akan bongkar pasang siapapun yang tidak membuat timnya bagus. Gitu. Bahkan si John Obi Mikel pernah bilang bahwa Abramovich itu pernah bilang siap ngusir siapapun di tengah kontrak. Itu dia. Gue punya duit. Gue punya duit. Nah, kalau gitu. lu gak works, lu cabut, gue bayar. Nah, kan kaget. Kan kaget kali. Ini kucing. Nah. Kucing. Ntar dulu ya, Cing. Jadi maksud gue, dan Roman Abramovich kalau udah ganti pelatih di tengah musim itu nggak akan ganti lagi cuy. Kalau misalkan kita hancur ke bawah, kayak Jose Mourinho deh 2016. Oke. Waktu diganti sama Gus Hiddink nggak salah ya. Ya kan kita peringkat 10 endingnya loh, nggak diganti lagi itu interimnya. Maksudnya ketika udah diganti itu tahu nih next plan-nya tuh apa. Kayak tipis-tipis Turen lah gitu. Maksud gue jangan sampai pemecatan Liam ini mengalihkan fokus kita bahwa lagi-lagi permasalahannya itu dia. Yeah. Kalau misalkan begini terus udah itu gue setuju. Hilang Chelsea guys. Hilang. Kita jadi tim ternak gitu. Kalau itu gue setuju. Setuju kan? Setuju. Kalau alasannya itu gue setuju. Cuma maksud gue salah satu pemecatan kenapa gue bilang gue tetap setuju, gue tambahin lagi, gue mau nambahin lagi bahwasanya ya kan, lu ingat nggak kalau lu tahu nih ya, Rossinior itu pure blood. Iya, pure blood bisa bilang pure bloodnya Bluko. Oke. Karena dia masuk di Strasbourg itu Juli 2024. Ya. Itu Strasbourg udah dipegang sama Bluko. Betul. Jadi maksud gue di sini ya, kalau misalnya Bluko berani depak orangnya dia sendiri, ya, atau misalnya berani depak sendiri, itu satu poin lah menurut gue. Itu 1 poin. 2, ya kan? Ya balik lagi. Rossinior gue yakin nggak akan berkembang. Oke. Karena dia balik lagi, dia aja meletek dari Bluko, nggak bakal jadi berkembang bisa ngelawan dalam artian gitu loh. Ke Blukonya. Dia orang dalam, ya, gitu loh. Dia dibawa, dia bisa diada di Ligue 1 itu ya karena Bluko, gitu loh. Jadi kayak nggak ada tuh yang gue bilang tadi, makanya gue jebut ada poin ketiga yang dia boneka, dia nggak punya integritas, keras ya emang, terlalu keras ya gue tahu. Ya nggak kayak Enzo Maresca yang dia sebenarnya orang luar yang baru dibawa, gitu loh, yang masih punya martabat sebagai seorang pelatih gitu loh. Gue cabut, gue tinggalin yang harusnya lu bayar pun gue tinggalin karena udah nggak works. Kalau itu gue ngelihatnya itu gue setuju, tapi di sisi bahwa Liam Rossinior itu adalah orang Bluko yang diputus kontrak kerjanya as a personal Liamnya terhadap Bluko. Maksud gue ini adalah Chelsea mencat Liam itu kemarin itu bisa dibilang tadi adalah tindakan yang kurang tepat menurut gue kayak gitu. Karena lagi-lagi ini core masalahnya bukan di situ. Cuma masalahnya adalah hal-hal yang membuat Chelsea terlihat jelek itu ya kayak gini. Oke. Karena ini efek dominonya bisa kemana-mana cuy. Ngerti. Ya kan? Lu bakal dilihat jelek sama stakeholder. Ujung-ujungnya nanti ke sponsor. Ujung-ujungnya nanti ke finance. Kalau misalkan finance kita goyang, apalagi nggak masuk Liga Eropa, udah pasti keuangan memburuk. Ada PSR, ada SGR, ya kan? Pemain bintang.
si mau tuh main di tim yang merah keuangannya. Nah, ini gitu. ini waktunya Bluko. Panjang, kan? Ini emang maksud gue ini gerakan pertama dari perubahan yang harusnya dilakukan sama Bluko menurut gue. Ya, ini kasarnya emang movement pertama, first move yang harus dilakukan sama Bluko. Karena apa? Yang kita tahu gitu kan. Ada isu yang entah ini benar atau tidak gitu kan. Gue rasa ini benar karena sampai sekarang Chelsea nggak dijual gitu kan. Dengan kondisi yang udah kerugiannya sampai di 1,4 ya, 1,2 atau 1,4 billion ya. Itu Chelsea belum dilepas. Ya karena Bluko keterikat klausul tidak boleh menjual Chelsea 10 tahun ke depan. Oke. Dan lu kalau lu nggak mungkin ganti owner dalam sampai 10 tahun ke depan gitu loh. Lu mungkin naruh orang gede, orang nomor 1 di Chelsea-nya bisa diganti per 4 tahun mungkin bisa. Karena konsorsium. Ya. Ya kan? Cuma satu, sekarang kondisinya Degatel dia ya ngomong kan? tuh. Kondisinya itu Chelsea itu Bluko juga terjebak klausul yang dimana ya gua harap Iya. ya karena Clear Lake ini adalah investment company, dia nggak mau rugi lebih, ya lu bebenah bener lah, cari orang-orang yang emang bener-bener ngerti bola, cari orang-orang yang bener-bener kompeten di bidangnya. Oke, itu gue setuju. Bukan pakai cara kayak Boli pernah bilang, gue nggak ngelepas Cucurella karena Manchester City mau sama Cucurella, tolol gitu loh. Itu gue setuju. Ya udah maksud gue, ya udah pertahanin pemain sekarang bagus-bagus loh individualnya. Oke. Lu tinggal nyari pelatih, lu tinggal nyari sporting director, lu tuh tim pelatihan yang proper, ya kan? Ya lu sekarang gimana mau bilang proper? Lu defensif, udah balik lagi. Lu pelatih pertahanan aja lu nggak punya. Ya. Nggak punya orang yang benar-benar fokus di situ, gitu loh. Baik lu angin-anginan. Ya kan kita punya pelatih set piece kemarin sempat rame Chelsea rekrut pelatih set piece. Biasa aja. Kalau yang dari gue ya, pribadi gue, yang gue pengen adalah seperti yang dulu Roman pernah lakuin pas zaman-zaman pelatihnya itu, gue lupa antara Mourinho atau udah Gus Hiddink gitu. Jadi ketika Chelsea lagi jelek itu tuh ada intervensi emang dari Roman yang bilang bahwa tadi tuh yang Abi Mikel bilang saya punya duit. Itu kan setelahnya. Sebelumnya itu tuh sebenarnya Roman itu motivasi si Chelsea ini bahwa lu sebagai tim harus punya tujuan yang sama. Satu, tujuan yang sama itu adalah apa? Memberikan kemenangan dan trofi. Sesimpel itu. Ya kan? Nah, hal itu tidak dilakukan oleh Bluko karena tadi lu bilang tadi kan dia nggak ngerti sepak bola, dia nggak ngerti bagaimana cara main di sini. Nah, jadi menurut gua kalau misalkan hal itu dilakukan kemarin ke era-era Chelsea kegelapan pas zaman Liam, itu mungkin ya para pemain yang tadinya egonya tinggi-tinggi banget nih, udah pernah juara Piala Dunia, juara Eropa, itu akan sedikit menahan egonya sampai minimal World Cup nanti gitu, sampai akhir musim. Karena sekali lagi, untungnya Chelsea itu punya McFarlane yang bisa dibilang orang populer di Chelsea. Jadi pemain respect sama dia. Kalau misalkan dia nggak ada, diganti lagi sama pelatih Inter yang lain, gue nggak yakin kita ke final FA. Gitu intinya. Ya balik. Oke, lu Mas Adit gatal nih pengen ngomong nih. Mas. Nih, ini jarang terjadi nih guys nih ya. Ini berarti eksklusif nih di studio bola. Waduh, mak gue nelpon lagi. Nggak jadi berarti Mas. Halo, bentar ya. Nah, angkat dulu aja. Jadi gitu. Nah, jadi maksud gue gini, intinya sih sebenarnya gue bicara pemencatan si Liam ini memang menariknya adalah itu harus dilakukan sih. Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena kita bicaranya gini, kita bicara di posisi yang memang trust. Ini bicara trust. Kalau misalkan pendapat lo tentang Bluko, kita harusnya menyingkirkan Bluko. That's a big yes. Gue setuju banget untuk itu ya. Bluko udah harus mau nggak ada lagi solusi kalau memang cara main mereka begini. Cuman maksud gue pemecatan Liam ini means adalah purely yang menurut gue ini gue setuju banget karena memang harusnya dia tidak ada. Ketika habis Enzo ke McFarlane, ya udah biarkan saja di McFarlane. Kalau McFarlane udah biarkan aja di dia gitu maksud gue sampai selesai gitu. Dan keberadaan si Liam ini menurut gue adalah keberadaan yang pada akhirnya cuma seperti yang dibikin supaya terlihat anjir aing gue peduli lo sama Chelsea lo gitu. Nah itu tadi kan gue bilang.
quote unquote. Iya, tipikal pedulinya sama Chelsea itu malah bikin blunder menurut gua. Dan gua bodoh sih Bluko-nya. Iya. Jadi pada akhirnya daripada lu capek-capek buat bikin si Liam ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya bahasanya kan menurut gue ini gambling. Kalau Liam berhasil, keren gak nama Bluko? Keren gak nama Bluko gue? Kalau Liam berhasil deh, keren pasti namanya. Dia kan gambling aja, tapi mereka nggak ngelihat culture budaya dari Chelsea itu seperti apa. Nah itu. Mereka belum sadar bahwa budaya di Chelsea bukan itu gitu. Dan ruang ganti pemain itu harus ada yang pegang, men. Harus ada yang pegang. Kalau nggak ada yang pegang selesai sih. Itu sih menurut gua. Itu aja sih tambahannya, bro. Nah, kalau gua ini ya tebelin lagi. Yang gua maksud adalah di sini Liam tidak mendapatkan garis start yang sama seperti pelatih yang lain. Itu dia. Tapi kan pelatih Inter emang harus bisa adaptasi. Itu betul. Cuma maksud gue udah mulai janggal banget ada satu musim ganti pelatih sampai 3 gitu. Sampai 4 malah, kan kemarin pernah sekali satu game. Ya. Maksud gue adalah ya kalau emang pelatih pengganti itu flop, ya itu adalah konsekuensi yang mesti kita terima. Gitu. Karena pelatih ini dapat skuad warisan gitu. Kecuali lu mulai dari awal dapat skuad yang emang pilihan lu gitu, lu bawa pemain dari Strasbourg jelek, flop diganti. Nah, itu gua no issue tuh. Cuman di sini gua ngelihatnya adalah back lagi. Pemecatan McFarlane ini bisa dibilang sebagai tadi. McFarlane. Si belum Liam. Masuk final dia. Iya. Liam ini lagi-lagi adalah ya gerakan quick fix ala cuci tangan aja. Oke, katakanlah cuci tangan. Katakanlah cuci tangan karena menurut lu terlalu cepet. Kalaupun akhir musim dibiarin sampai akhir musim. Iya. Mendingan dipertahanin apa dipecat? Gue ya. Setelah akhir musim. Gue bisa bilang kalau misalkan dia juara FA. Juara FA deh. Pertahanin. Kalau misalkan FA lolos, FA nggak dapet, UCL nggak dapet, pecat. Dengan kondisi ruang ganti yang udah nggak adem. Gue bisa bilang ini dengan tegas bahwa gini, pemain kalau misalkan dikasih makan terus egonya gitu, itu juga nggak baik gitu loh. Mesti ada kayak serangan ke mereka gitu, ngasih tahu bahwa lu jangan terlalu pengen berarti denger gitu loh kalau nggak bisa adapt sama atau agile sama perkembangan zaman gitu ibaratnya. But can he do that? Apa? Bisa nggak dia jadi orang yang kayak gitu menurut senior? Nah, karena itu gue ngeliat sosok itu di dia. Kalau misalkan si pelatih nggak bisa, Arthur yang lebih tinggi lagi ngomong seperti Abramovich lakuin itu dulu gitu. Bobby Mikel aja pernah bilang kan, iya, dia punya duit nih, gue punya duit, lo cabut aja iya, kalau nggak bisa works gitu aja. I will get rid of tuh, ya itulah maksud gue ya, gue kangen zaman Roma. Aneh nih orang sih menurut gue. Aneh kan? Kalau sampai dia bilang sampai di akhir musim kalau even though itu FA Cup kita menang ya, atau minimal sampai final deh kayak sekarang gitu. Kalau dia bilang dipertahanin aneh sih. Maksud gue dia pasti, kita sama-sama tahu lah ngelihat si Liam ini nggak ada visi dalam melatih. Yeah. Yang paling gue jijik aja lah waktu itu kapan ya, gue lupa, either di Champions League atau di mana gue lupa. Pokoknya lagi di halftime season yang itu udah paling penting banget buat ngebangun tim, dalam artian lu harus kalau bisa lu paling pertama deh yang masuk ruang ganti deh. Lu nyiapin preparein semuanya. Dia malah doorstop anjing. Tipikal Mo lah ya, tipikal Mo. Iya, Mo maksud kan gua udah marah tuh. Iya, maksudnya langsung tapi sekarang emang ada Bang doorstop di halftime. Tapi itu menurut gua itu lu bisa nolak doorstop men. Maksud gua bisa nolak. Maksud gua doorstop itu kan konteksnya kan bukan yang lu harus iyain gitu. Makanya sampai saat ini gua bilang nilai plusnya Rossinier cuma 1. Santun, gue setuju sih. Sama dia bisa bermain. Ya intinya lo media darling pada kan cuma kebutuhan media doang. Manis doi depan kamera. Gue ditanyain ini ya gue siap jawab kapanpun lo butuh. Ketika gue lagi mau giniin ke tim gue, tapi lo dulu deh media dulu. Cuma maksudnya tim lu sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Dressing room lu juga lagi nggak dingin gitu, nggak adem. Masa ya lu mau tetap jadi lu yang media darling? Ya kan? Ya tapi Bluko juga memang harus bebenah banget. Ya kita ambil contoh ini deh Manchester City deh kalau di bola. Ya kan? Udah jelas.
ya ownernya yang nge-take over nggak ngerti bola nih bro. Iya. Ya diambil orang-orang yang bener-bener kompeten di bidangnya. Oke. Investasinya ada di situ, duit gedenya keluarnya ada di situ. Setelah dapetin orang-orang itu, baru pemain. Ya kan? Jadi pemainnya lebih terstruktur lah. Setiap ada perbandingan dengan City tuh bisa satu ini sendiri, episode sendiri ngebahasnya sebenarnya. Iya. Nah, contoh di luar yang bola deh, yang di take over juga. Iya. Williams F1 Team, Darlington Capital. Ya kan, konsorsium juga nih, bukan Iya. perorangan loh. Konsorsium juga, mereka juga nggak ngerti, mereka apa ya kita ngomongnya? Berarti Carlos Sainz tuh dari Ferrari diambilnya bukan nama dia tuh pemiliknya. Iya. Oh. Bukan nama Frank Williams, bukan nama Frank Williams. Udah sama Darlington Capital. Darlington Capital dah. Ya kan, Darlington Capital kita lihat yang emang udah jurusnya udah bukan jurusnya, tujuannya udah untung lah ya kalau kita ngomongin investment fund gitu kan kasarnya. Investment company udah pasti nyarinya untung. Ya. Tapi mereka apa? Ngambil James Fowles. Siapa tuh? Sporting Direct. Prinsipalnya sekarang. Tim prinsipalnya orang-orang yang udah lama di situ di bidangnya. Iya. Gitu loh, bukan maksain orang-orang mereka. Rossini kan orang mereka jatuhnya. Tapi kan dia pelatih juga, yuk. Pelatih. Iya. Tapi orang mereka dalam artian gitu loh. Kalau gua ya, yang gue permasalahkan sebenarnya bukan Rose seniornya. Cara kerjanya kan. Enggak, siapapun yang ngegantiin Enzo, even dia baru license pelatihnya keluar kayak gitu. You must deal with it gitu. Ya cuma maksud gue ini kan ada kesalahan di Rose senior. Kalau misalnya memang dia nggak greedy, he will stay in Strasbourg. Bagus kok di Strasbourg. Wah, kalau misalkan greedy agak too much kalau kata gua. Pasti ada yang salah satu nyebut apa ya? Ajakan-ajakan atau suruhan-suruhan dari Bluko yang mengharuskan ya mungkin kalau dari deepest heart-nya dia gitu, mungkin dia masih mau di Strasbourg. Mending dipecat terhormat anjing kalau emang dipaksa ngelatih Chelsea. Nah, kalau belum siap. Ya, itu tadi gue bilang, kita variabelnya kurang nih kalau misalkan bilang dia greedy. Gitu. Ya kalau misalnya maksud gue dengan dia say yes untuk ngelatih Chelsea, ya resiko semua udah di dia. Kalau gua nggak mau terlalu kita tendensius ke Liam ya. Maksud gua adalah kalau gua tendensius, gua udah benci. Maksud gua adalah siapapun mengganti Enzo Maresca di situ Chelsea harusnya komit karena betul kita selamat nih dari kondisi ini. Tapi itu jangka pendek, cuy. Ya, kita mau sampai kapan lagi dibilang sama orang-orang sono Chelsea itu environment-nya nggak bagus. Wah, parah sih itu. Karena nanti ujungnya tadi gue bilang banyak nih dominonya kayak gitu. Sampai sini jelas ya poin gue ya. Jadi bukan berarti gue supporter Liam number 1 in the world, enggak, itu enggak. Nah, gitulah intinya. Karena karena apa tiba-tiba ya? Halo adik-adik, Michelle, jangan di sini dulu ya. Mas Adit bisa ya? Bisa sabar. Gitu. Belum sholat. Menurut gue kayak yang lo bilang kalau misalkan siapapun yang pengganti Enzo Maresca deal with it. Istighfar dulu deh, Apa? Bentar pas bisa. Kenapa? Belum sholat ya kepikiran dia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah. Maghrib udah lewat, Wan. Belum Dikit lagi. Nih maksud gue kalau bicara lo bilang deal with it, gue setuju. Tapi maksud gue kalaupun dan konteks greedy juga mungkin too much lah ya. Tapi maksud gue gini, sesimpel ini. Sesimpel ketika misalkan gue jadi Liam, ditawarin buat lu mau ngelatih Chelsea nggak? Ketika gue lagi ngelatih Strasbourg, ya kan? If gue Liam nih POV-nya, gue pasti akan berpikir gini, anjing ini challenge bagus buat gue. Nah, pertama, tapi gue akan sadar diri kemampuan gue seperti apa. Betul. Paham gak lo maksud gue? Kalau bicara lo suka challenge orangnya dan segala macam, ya lo buktiin dulu. Di sini konteksnya, you not even have an experience to do that gitu maksud gue. Paham gak lo? Iya. Lo bahkan gak punya experience untuk melakukan itu gitu. Dan bahkan lo belum punya apapun pengalaman di Strasbourg gitu maksud gue. Dan lo berani mengambil resiko untuk melatih Chelsea. Ya betul. Inilah hal yang paling ideal dan yang paling realistis dan yang paling pantas lo terima. Ketika lo tidak perform dipecat, sesimpel itu maksud gue.
Dan gua amat sangat setuju ketika dia dipecat karena memang ya lo sadar diri, lo gak punya kemampuan lo belum sampai situ gitu, maksud gua, paham nggak? Sampai sini paham nggak maksud gue? Jadi ketika lo sadar lo sebagai pemain, lo sebagai pelatih, lo sadar diri nih, kemampuan gue belum sampai di situ. Tapi lu udah langsung mencoba karena ada kesempatan, lu ambil kesempatan itu gitu. Nah itu. Dan ketika tadi gue bilang ketika ini works dan berhasil dan dia juara FA, Final Champions League atau apapun si Liam ini, gue yakin pasti mereka akan ngerasa kayak wah gue putusan tepat si Liam ini. Dan buat Liam pun sebagai pelatih, gue bisa buktiin diri gue sendiri. Ya betul. Tapi ternyata dia nggak bisa membuktikan dirinya, sesimpel itu sih. Dan maksud gue no hard feeling about Liam, tapi maksud gue kalau keputusan ini gue sangat setuju. Kalau misalkan ada yang bilang keputusan dipecatnya Liam itu tidak nggak harus, aneh menurut gue. Aneh sih. Lu janggal sih menurut gue. Too early. Janggal lu ini janggal. tadi early gua. Itu yang dari gue bilang, ini bukan too early, tapi memang ini konsekuensi ketika lu sadar diri lu tuh bukan siapa-siapa. Konsekuensinya di atas konsekuensi yang lain. Udah lah, intinya jalan masuk lu aja ke Chelsea udah aneh. Itu maksud gue. Jalan masuk lu udah aneh di timing yang aneh. Ya kalau keluar aneh udah. Salah siapa? Hah? Salah Bluko. Nah, but he say yes gitu loh. Men, lu nggak tahu ketika orang lagi dapat tekanan. Gue pas itu bisa bilang keputusan dia cuma sekian persen. Oke, katakanlah seperti itu. Berarti dia nggak bisa mikir jernih dong dalam tekanan. Ya itu iya. Nah ya udah berarti udah lu ngapain punya pelatih yang nggak bisa mikir jernih? Anda buat fokus gue adalah ini Liam dan sepak bola, bukan Liam dengan bosnya. Iya katakan gitu. Ini berpengaruh mau gimana juga, masalahnya kita nggak mungkin ganti owner 10 tahun ke depan, men. Ya maka dari itu tinggal pakai asasin aja sepak bola aja. Lu dapat garis starter tuh nggak sama yang lain. Jadi kalau misalkan kita pecat di tengah jalan, itu maksud gue permasalahannya. Too early. Menurut gue intinya si Liam itu harusnya nggak masuk. Kalau dia sadar diri, itu dia tidak ambil. Harusnya dia nggak di situ. Itu sesimpel itu, makanya meskipun bukan Liam, siapapun yang gantiin Enzo, itu juga kan. Makanya di konteks gitu. Yang mungkin beda. Ini different case ya, ketika yang tiba-tiba yang gantiin Simeone atau si Zidane gitu atau siapapun yang waktu itu nama besar lah istilahnya yang mau menggantikan si Enzo waktu itu. Yeah. It's a different thing. Ini kita bicara Liam Rose Senior gitu yang notabene doi sokap sih sebenarnya gitu loh, maksud gue. Paham nggak? Nggak ada track recordnya gitu. Tapi kalau misalkan lo ketika udah di posisi yang seperti ini dan lo fail dan lo flop, hal yang paling wajar dan realistis dan paling bagus adalah dipecat. Itu maksud gue. Dipertahanin. Gitu. Itu doang, sesimpel itu. Tapi kalau misalkan lo bilang yang salah siapa? Bluko jelas. Absolutely itu salah Bluko. Tapi maksud gue si Liam ini nih, perkara si Liamnya ini loh, Liamnya ini. Tapi kalau misalkan if he perform, it's a different thing. Berarti dia emang punya talent lah, dia talented lah. Iya, we talk about Messi sama Ronaldo gitu maksud gue. Nah, jadi ketika Messi di masanya mereka itu ada si Ronaldinho, Rivaldo segala macam, Messi yang paling kecil. Bener. Lu mempertahankan Rosenior sama aja lu mempertahankan Loftus-Cheek. Nah, itu udah lama gak disebut nama tuh. Dia gifted untuk menjadi pemain bagus, atau si Liam Rosenior gifted ketika dia berhasil menjuarin FA terus misalkan Champions League bertahan. Dia gifted emang menjadi pelatih bagus gitu. Tapi ini ternyata tidak. Dia udah punya kesempatan. He got the option, he got the chances, but he failed to succeed it gitu maksud gue. Dia punya kesempatan tapi dia gagal untuk mensukseskan itu sih menurut gue gitu. Anda ini kurang sabar aja Anda ini. Ini bukan masalah sabar. Kurang sabar aja. Aduh, gue jadi gemes sampai di situ deh gue jadi. Masalah sabar, gila lu ngapain sabar? Ini hanya kurang sabar saja. Lu ngapain sabar sama pelatih yang emang bener dari awal dijadiin boneka? Di Jogja saya saya dihina-hina. Gitu. Maksud gua lu ngapain sabar sama pelatih yang kasar kita udah sempat ada nama Hansi Flick segala macam dan lain-lain lah di awal pemecatan Enzo Maresca. Ternyata tiba-tiba yang masuk orang dalam yang yeser. Nah itu dia, gue bukan pro ke Liam doang, maksud gue ke pengganti Enzo nih ya, the person who changing Enzo kemarin. Ibaratnya nih, kalaupun kita digantiin masuk ke Zidane sekalipun gitu atau bakal beda. Iya enggak, tapi tanpa klausul. Iya. Yang menjamin bahwasanya Zidane bisa bergerak dengan bebas di dalam tim. Ya kan? Ya percuma. Ya maksud gue di sini kalau emang tadi mau digiring ke sana, itu bisa dibilang gue malah banyak setujunya nih sama kalian gitu. Maksud gue adalah permasalahannya ini
pemecatan Liam konteks sepak bolanya kayak gitu. Betul. Nah tapi kalau misalkan emang nanti emang fail sampai akhir musim dipecat, nah itu gue setuju ya kan, jelas karena akhir musim adalah rapotnya dia. Betul. Gitu. Nah tapi permasalahan adalah kalau Chelsea nggak bisa survive ketika momen kayak gini, kayak gitu, wah ini bakal jadi kesananya bakal jelek aja sih. Asli. Tuh. Ya kadang mau But at least keputusan saat ini itu adalah keputusan terbaik dan tepat dan terlihat sekali di permainan kita gitu. Dan langsung impact-nya langsung kelihatan lah. betul. Setuju gua, betul. Moodnya kelihatan moodnya. Bahkan bukan dari gaya main ya, dari mood aja udah kelihatan. Pada itu menurut gua keputusan ini sangat-sangat tepat dan bagus lah. Gitu. Dan yang kedua berarti kita tinggal ngejar gimana caranya clear leg ini Depak Ekbali. Bali sih permasalahannya ya. Ya bermasalah lah sekarang gini, negara dia aja dia hianatin. Iya sih, setuju. Lo orang Iran ada di Amerika aja udah aneh. Bukan Lebanon. Iran dia. Oh. Orang Iran ada di Amerika aja udah aneh Ekbali itu. Oh gitu ya. Iya makanya ntar nih ya kalau misalnya ada perwakilan dari Bluko yang datang ke Indonesia buat datengin pas sama Chelsea, gue kibarin bendera Iran. Iya. Iya. Lu punya Dolar kuning nih. Nggak jadi deh gue ambil di tender. nggak usah ada duit di sini, marah-marah aja udah. Yang penting bebas. Yaudah nih kalau misalkan nanti McFarlane sampai akhir musim, Nah, terus Chelsea katanya lagi mencoba mencari penggantinya nih, ya, nama besar. terakhir katanya yang udah dikontak Iya. agennya Xabi Alonso. Oke, Sabi. Terus Nah, Southgate. Southgate enggak. Iraola. Iraola juga kenceng. Oke. Yang lucu kemarin Ada lagi di satu lagi. Di Wembley ada siapa yang datang? Ada Tuchel. Iya, ada Mas Thomas. Heeh. Nah, teng. Itu Thomas and Friend. Ya jelas lah pelatih Inggris nonton. Iya, cuma kan di deretan VIP-nya Bluko. Udah biasa Dari situ, itu, ya kan? biasa. Apakah setelah Piala Dunia akan diajak? Karena kan rambut udah agak tebelan nih dia nih, kayak seger. Lu ngeliat kemarin? Bukan bodeg. Enggak. Kemarin udah. Coba badannya kurus banget sekarang tuh kalau. Iya. Sehat-sehat mbak. Iya, bikin megang Inggris bener. Coba megang Jerman. Tambah. Orang Inggris aja pakai pelatih Jerman. Kok gue diserang mulu kata Wanda? Ya karena emang pelatih Inggris jelek-jelek, gua akuin aja langsung. Makanya itu pekerjakan orang-orang itu. Ya, kasarnya nih, berarti udah ada Iraola yang paling kenceng ya. Iya. Dari Borno. Yang kenapa Bluko tertarik alasannya ya sudah proven di Premier League. Betul. Proven sebagai tim papan tengah. Dan Iraola gelagat-gelagatnya yes man juga tuh. Yes man, ngerinya. Aduh. Karena kan Egbali bilang katanya dia Brighton is a good team. Profitable. Secara duit Stable, iya. mid table. Iraola pasti masuk. Fuck off. Terus Xabi Alonso. Nah ini nama yang sangat terusir kenceng. karena tapi dia terusir karena pemain juga nih. Iya. Ya kan karena presidennya memilih suara pemain. Memilih suaranya Vini. Ya kan? Itu gimana tuh, Wan? Lu dua orang dulu deh. Kita ya kayak Gua kalau dalam ini ya taktik aja ya, taktik ya. Iya, taktikal deh. Waktu Chelsea dipegang Conte itu kita worst karena pakai 3 back. Betul. Xabi Alonso unbeaten Bundesliga, Leverkusen itu 3 back juga. Gitu. Nah, kalau misalkan sekarang dilihat nih sama pattern pemain sekarang, apakah cocok pakai 3 back? Gua adalah yang pertama bilang cocok. Sabi. Cocok. Sabi ya. Sabi bener ya. Sabi. Nah, tapi masalahnya adalah gua nggak mau ada Enzo Maresca part 2 nih. Jangan sampai nanti Sabi udah keren ya kan, bawa aduh. Katanya kemana ada yang enggak apa-apa Wadan tadi kurang enggak tadi biasa kan teman-teman semua Tadi udah tahu. kurang masih kesegel. Enggak segel tuh. Tuh, segel itu. Orang udah sobek no. Enggak. Lo lihat deh. No. Kan udah beda. Mana Ya kan? mana Oh, dibuka lagi. Enggak, Bang. Wanda emang biasanya minum dulu guys sebelum syuting dia biar enteng ngomongnya. parah fitnah. Mana ditahan belum maghrib ini.
Gimana? Masih 6:30. Gue setuju kalau Xabi Alonso. Cuman kalau tabiat Bluko masih kayak gini, wah. Harus ada klausul ya. Iya. Harus ada klausul di mana menjamin pergerakan Xabi Alonso. Ya karena percuma. Ya kan? Dan Maksudnya gini loh, kayak kalah di game, beberapa game gitu, itu nggak jadi masalah cuy. betul. Jangan sampai ada mental pengen menang terus gitu loh. Ya, pengen menang terus tuh bagus. Bagus, cuma maksud gue kalah gitu kadang diproses. Betul. Ya kan? Proses belajar. Nah, Lu gimana mau evaluasi kalau nggak tahu salahnya di mana? itu dia. Kan Maresca mulai dianggap nggak sesuainya kan pas Desember tuh. Betul. Kita kalah, terus nggak mau terima masukan dari ini. Maksudnya ketika memang sudah menentukan siapa pelatih kepala gitu, lu serahkan semua urusan di persepak bola dengan pelatih gitu. Kalau emang pelatih punya visi dan memang belum jalan, nah obat itu adalah waktu. Ingat kata Noah, waktu akan mengobati. Waktu kan mengobati gitu. Selalu dah kan. Maksud gue adalah jadi kalau emang menurut Xabi Alonso itu cocok banget sama pemain kita sekarang dan masih masih ada orang tuh pemain kita masih gampang lah nge-YouTube gitu seberapa hebat Xabi Alonso gitu ketika di Liverpool, ketika di Real Madrid, di Munchen gitu. Jadi nggak mungkin tuh yang ada danga gitu. Ya tapi Danga itu kan chin up Charles itu harus tetap ada lah. Nggak, maksud gue kayak merasa lebih tinggi dari pelatih. Oh kayak gitu. Nah itu yang harus diterapin tuh. Jadi udah lo gelas kosong ya kan, percaya sama ini karena itu yang tidak terjadi di Real Madrid. Orang Argentina gitu. Itu nggak terjadi di Real Madrid, men. Iya. Kasihan gue sama Xabi Alonso sebenarnya. Lihat tuh pelatih lu siapa? Guru padel. Arbeloa. Iya, terancam nihil gelar. Atlet padel kecamatan ya. Itu dia. Tapi ngomong-ngomong tadi lu soal Madrid. Pemain-pemain kita lagi pada di Madrid nih. Ada Siapa? Marc Cucurella, Aduh. ada Enzo Fernandez. Iya. Ya kan? Dan satu lagi tidak lain tidak bukan adalah Joe Pet. Aduh, ngapain dia di Madrid? 3 orang itu katanya nonton tenis. Nonton tenis. Kalau Mark mungkin sekalian pulang. Ya kan, sekalian mudik. Kalau Enzo katanya sekalian tanda tangan kontrak. Gimana, Man? Maksud lu di ya udah biarin mereka liburan tenang, enggak usah diapa-apain. Apa lu masih ada kekhawatiran ada pengaruh? Kalau gua ngebahas yang itu dulu, Cucurella. Ya. Tadi gua ngeliat di Del Mundo pun, tadi yang lu bilang ke gua tadi Tadi ada kan tuh judulnya, Wan, La Purteta nah tadi gitu ngomong gitu. Oh, yang tadi gua baca ini yang highlightnya ini. Coba baca dong highlight dong. Ini yang Cucu Scipione a tiro. Nah, itu. Cucurella abre la puerta. Nah. Inter gue bisa kebetulan bisa bahasa Spanyol. Beban lagi. Intinya Cucurella sedang dikaitkan dengan tim lamanya dia. Betul. Barcelona. Yap. Ya, kalau gue melihat dari segi transfer market deh, dia value-nya tuh sekarang valuasinya di angka 50 juta euro. Itu untuk Barcelona adalah angka yang tinggi. Kalau misalkan beli back doang. Iya. Kayak gitu. Iya. Karena dia selain Cucurella ngincer si siapa? Bastoni. Mark Bartra. Muda. Gitu, dari Inter. Jadi maksud gue isu itu berkembang tapi kayaknya cuma sampai isu doang gitu, nggak bakal kenyataan. Jadi tenang aja. Cuman si waktu kemarin Bentar nih, tapi kalau amit-amit nih, ini amit-amit Mark. Ya udah, gue di kampung aja lah, Barca dah gitu. Iya. Ya kan? Siapa misalnya yang paling cocok buat ganti? Ada nggak orang pemain yang cocok buat gantiin posisi Mark dengan etos kerjanya gitu, dengan eksplosivitasnya? Menurut lo ada nggak? Grimaldo. Kan Sabi nanti. Betul sih. Make sense. Grimaldo langsung. Tapi kalau Sabi jadi ngelatih Chelsea lucu sih. Iya. Pemain-pemain ada di Liverpool, pelatihnya ada di Chelsea. Tapi cocok sih gue bilang. Sabi. Iya. Sabi lah.
Florian Wirtz ikut aja. Tapi ini out of context, cuman masih ngomongin pelatih nih. Iya. Nih, gue mau sedikit aja nih sneak peek. Hmm. Kalau misalkan Arteta Hmm. tahun depan dipecat karena nihil gelar musim ini, Betul. gue tahu banget nih pelatih yang Gantiin. cocok buat ganti Arteta agar Siapa? Arsenal juara Premier League. Jose Mourinho. Kenapa gitu? Udah Jose Mourinho jelas. Kenapa? Dia adalah sosok yang bisa ngebangkitin mental pemain Arsenal ketika udah bulan-bulan April kan udah mulai turun tuh. Naikin lagi minimal kayak Spanning lagi nih. Ya nggak turun tuh. Iya. Jose Mourinho udah. Yang di mana Jose Mourinho lagi mesra-mesra sama Madrid. Betul. Lagi Gitu. mau ada bau-bau CLBK nih. Itu dia. Nah, tadi lanjut ke Marco Kurela, kemungkinan hanya sekedar isu, nggak Ya. akan berkembang lebih jauh. Hmm. Kalau yang lain gimana? Jopet? Dopet. Iya. Kan Jopet juga berangkat. Nonton doang dia. Nonton doang. Kalau Enzo Kalau Enzo? pernah kontrak. Enggak tahu. Nonton dong. Kita lihat aja Instagramnya apakah dia bakal story di Bernabeu atau enggak. Aduh, mana nonton sama Bellingham lagi. Ada banget nih fotonya. Ponto ada Bellingham. Aduh, sekalian nyari properti. Tanya-tanya harga rumah. Sama daycare. Iya, photoshoot. Itu di ruang fotonya Madrid. Gimana ini? Di lemari trofi UCL 15. Lagi nyobain bis di Madrid, enakan mana sama di London. Aduh. Mereka gak mungkin naik bis juga sih. Nggak, gue mau bilangin aja sama Enzo kalau di Madrid lebih banyaknya tram daripada bis. Kalau di London kan bis kota tuh. Tapi ada tram juga sih. Cuman mereka gak mungkin naik gitu ya. Kenapa gue ngebahas itu ya? Apalagi ya? Jopet berarti gak mungkin ya. Jopet mah udah pasti Chelsea banget lah sampai saat ini. Dia lebih ke yang ngikut aja ya. Kita ngeliat ngikut. Yang lain-lain juga yang muda-muda ya. Cole Palmer gitu juga belum ada pergerakan, belum ada omongan-omongan apapun itu. Ya Tapi nggak bakal disanksi lagi nih berarti nih mereka yang nonton tenis di Madrid. Libur kan emang. Oh libur, oke, libur Kan emang refreshing. berarti kan libur kan. McFarlane nggak mungkin nggak tahu dong. Iya, karena dong. lawan Nottingham juga Senin dini hari. Betul. Karena Nottinghamnya habis main di Europa League soalnya. Masih jauh mainnya juga ya kan. Final FA juga masih jauh, masih tanggal 16 Mei ya kan. Dan 16 Mei itu adalah minggu kedua kita sudah pembukaan membership teman-teman. Yang akan Langsung bajunya. dimulai- Oh nggak boleh. Nggak boleh ya. Yang flyernya ini kayak nggak ada ya, nggak ada. Belum. Gue Yalah, Doko gimana sih, masa nggak boleh promo? Gimana kita mau promoin? Sekjen Chelsea Indonesia Supporters Club, biarin lah flyer nongol di video kita eksklusif pertama. Kita mau ngelangkahin akun chelseaindo.asc. mulai kurang ajar. Kelakuannya nih Antek CS Jakarta nih kelakuannya nih. Jangan gitu dong. Ya siap-siap teman-teman, ini udah akhir bulan, besok tanggal 30, hari Jumat udah tanggal 1 Mei, yang itu artinya adalah Hari Buruh. Salah. Rapatkan barisan, nggak usah. Salah. Ntar jadi lagi image gue yang itu. 1 Mei adalah bukan hari buruh, bukan. Hari Jumat kan? Bukan Jumat. Apa tuh, tanggal merah? Hari libur. Iya, tanggal merah. Enggak, gue nggak libur, gue kerja. Libur. Kerja gue masuk, ada jadwalnya gue masuk sore. Iya. Kesian kan? Kocak ya, hari buruh masuk. Iya. Mendalami banget itu buruhnya. Bayarannya kali 2 masalahnya. Oh iya, mantap. Nah, tetap aja kapitalis juga itu. Iya sih. Ya cuma gini kan, di hari buruh itu kalau gua nggak masuk, gua nggak standby, nanti teman-teman yang mau belanja online repot. Karena kan kerjaan gua ngurusin teman-teman kita yang suka belanja di TikTok Shop dan Shopee itu biar ada promonya jalan gitu, saya. Iya betul. Kita makan 11-12 sama warung Madokur. Sama Madokur bener. Nih Madokur nih misalnya kiamat tutup gitu ya. Setengah jam setelahnya gua baru tutup. Berarti pas Madura udah gerek-gerek gitu, Udah rolling gara-gara- door. gue udah matiin kamera. Ditunggu banget tuh yang manjut tuh. Enggak. Tungguin gue. Ini anak bos-bos mana nih? Semoga anak kantor gak ada yang nonton, lucu ini.
Nah, ya tinggal pokoknya gitu deh teman-teman ya. Karena kenapa cuma disebut Iraola sama Xabi Alonso karena ya beberapa kandidat lain sudah mengatakan tidak tertarik. Salah satunya Paling Marco Fabregas. Silva, paling Marco Silva. Marco Silva. Coba menurut kalian siapa guys yang cocok guys? Nah, siapa yang cocok? Karena tapi Jajang Nurjaman? karena kan kalau tadi dua orang yang kita bilang. Coach. Masa coach RD? Coach RD. Betul. Apa Christian Horner suruh ngelatih bola? Neil Maizar? Dia 8 kali loh juara F1 konstruktor. 7 kali. Michael Knight yang bagus. Christian Horner di Red Bull. Oh iya salah. Red Bull dong Horner, ya kan? Apa kita Hornet baru Hornet. tuh 6 kok 7 kali? Berarti waktu 4 kali deh. Waktu Hamil 4 kali ya, dua Max 2 Vettel. Dua Max 2 Vettel. Ya, maaf. 4 kali loh. Gitu, di 2 era yang berbeda loh. Ya, Kalau Hornet apa? Hornet. berarti kan udah terbukti adaptasinya bagus Christian Horner. Tinggal belajar bola aja dikit. Ya. Itu. Ya udahlah. Ya, tapi kita mau bikin podcast F1 guys, kalau kita bikin podcast. Kalian ada yang nonton F1 gak sih? Gue mau Wanda sama Mas Adit mau bikin podcast F1 deh. Coba komen jempol. Enggak usah komen jempol doang. Enggak usah. Apa? F1 gitu. Bikin gitu. Kalau ada yang bikin, kalau ada 8 orang aja, enggak banyak-banyak, 8 orang. 7 aja. Gua masuk tapi di audio doang. Iya. 8 orang aja ada yang bilang, "Ayo Bang, bikin." Kita bikin. Kita ngomongin balap di sana. Cuma itu kemungkinan nggak ada audionya, nggak audio doang. Nah, masalahnya kita di F1 ini semuanya beda tim semua. Nah, itu serunya. Seru tuh. Seru. Karena gua fans Red Bull ya kan. Wanda McLaren banget anaknya. Yang satu ya orang tua apalagi kalau bukan Ferrari. Yaki. Ferrari itu udah kayak MU. Gak bisa terima perkembangan zaman. Kayak Milan juga. Gitu. Ya. Ya udah segitu dulu buat teman-teman. Siapa tahu ada yang mau ngisi kolom komentar dengan nama-nama pelatih yang mungkin cocok Betul. melatih Chelsea saat ini. Atau mungkin teman-teman juga mau nulis apalagi kita nggak usah, kita harus bahas yang Leeds kemarin nggak sih? Mainnya biasa aja, menang tapi udah intinya gitu. Iya. Iya. Lebih atraktif. Udah banyak yang ngebahas lah ya, dan gak ada yang harus berantemin, kita semua setuju kita menang masuk final, dah itu that's a good thing. Ya. Menurut kalian gimana nih nanti Chelsea ke depannya di bawah asuhan McFarlane untuk sementara ini sampai di final FA Cup nanti sampai akhir musim? Apakah akan terseok-seok? Apakah ini? Kalian boleh banget komentar di bawah ya. Kita diskusi kayak biasa, kita ngobrol kayak biasanya. Dan buat teman-teman juga yang bukan teman-teman, sebelum Bang Divi Rahmat, thank you banget sekali lagi. Thank you. Ya, kita tunggu kedatangannya di Menteng Atas ya teman-teman ya. Mau dikasih alamat, mau di-spill alamatnya nggak semuanya total? Di bawah ini. PO Box ya. Dan thank you banget udah like, comment, share, and subscribe ya. Nggak usah komentarin cara duduk gua hari ini. Gua mau PW-nya gini, kenapa lu nggak suka ya? Tadi gua nggak sahabat duduk. Galak banget. Ya bisa nih, gua cara duduk aja dikomentarin. Iya. Heran gua mah. 10 menit lagi. Ya udah 10 menit lagi mau ajan. Ya, jadi thank you banget buat yang udah nonton sampai akhir. Thank you. See you on the next video. See you. Pala bagian goblok. Ada kos kaki aja segitu.